khutbah dari Bapak Khatib kita tadi, perbuatan baik menurut Al-Quran akan menghapus segala kejahatan kita. Jadi isilah momen Hijriah ini dengan yang baik-baik saja lagi, agar dosa yang lalu terhapus. Kalau ada awak dimusuhi orang, jangan mandandam Pak. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ibu-ibu kalau nyopa gunjangan dek kawan-kawan, jangan dimusuhi, undangnya makan pulang. Jamu jo makanan lama-lama. Iya kan? Dibalas keburukan dengan kebaikan. Jangan berniat membalas dengan keburukan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang Bangkinang pai kasakai, urang nyoramah elok baso, dek jadwal lai sesuai, sudah Jumai ko kita basu. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wadil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Yang kita muliakan Bapak Bupati Kabupaten Kampar beserta seluruh keluarga besar Kabupaten Kampar, Ibu Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Asisten, seluruh bapak-bapak kepala yang diserahi amanah oleh rakyat dan juga oleh seluruh negeri-negeri kita yang induk negerinya adalah Kabupaten Kampar ini, yang penduduknya kata Bapak Bupati sudah hampir 1 juta ya Pak. Jadi dengan adanya dimekarkan Kabupaten Kampar ini, maka beban dari Bapak Bupati masing-masing
berkurang ketika bergabung dulu. Makanya seluruh kita bahu membahu, sayun salangkah, saujo salapeh, sayun sepaku untuk memajukan Kabupaten Kampar ini. Tidak ada yang tidak bisa kalau semua kita berjamaah dengan niat karena Allah. Al-jama'atu rahmah wal firqatu azabah. Berjamaah itu adalah rahmat, berpecah belah adalah azab. Saya doakan orang Kampar ini selalu bersatu. Amin. Yang kita hormati Ibu Ketua BKMT, Ibu Ketua Asyiyah Muhammadiyah, Ibu Ketua Wirid Yasin, yang istri polisi Ibu Bayangkara, yang istri ASN yang masih aktif Ibu PKK Dharma Wanita, termasuk yang saya hormati juga Ibu Ketua Kapalo Julo. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Bapak-bapak dari kepolisian, bapak-bapak dari TNI, seluruh kita berbimbingan tangan untuk memajukan negeri tercinta ini. Semoga NKRI tidak hilang di bumi Allah ini. Amin. Ya Rabb. Kemudian yang sangat kita muliakan adalah para alim ulama. Apa yang disebut alim ulama? Kalau Nabi mengatakan alim ulama itu sangat tinggi sekali posisinya. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Kemudian disebut orang ulama itu basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata, air janih tapian suci, minuman kita di nagari. Mudah-mudahan ulama tetap sambung bersambung. Semoga umat selalu dapat pencerahan dan ilmu dari ulama-ulama kita. Amin. Ya Rabbal. Juga yang sangat kita harapkan generasi muda. Karena kepadanya akan kita serahkan estafet. Maka kita doakan generasi muda ini, yang laki-laki menjadi anak saleh, yang perempuan menjadi anak salehah. Rasanya doa ini sudah kita mulai berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kutiko anak kita kalai, kita mendoa kasadonyo, doa dianta ayamato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh ke langit 7 tingkik, tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang putih biang katabu, pinta boleh kandak balaku, anak kita laye ke dunia ko. Masuk ketek dia aja mandi, lagak gadang dia aja makan, dibalikan subang jogalang, sarato manik cincin balampi, dari ketek kini lagadang, sampai menjadi anak bujang jo anak gadis. Anak bujang kita parik paga di dalam kampung, pamaga koto janagari, pambangki batang terandam, papuih malu di kanyang, panjawe kato tengah medan, panyambui tamu ateh rumah. Mudah-mudahan remaja kita terhindar dari narkoba, terhindar dari minuman keras, terhindar dari LGBT dan penyakit-penyakit masyarakat yang membawa kesengsaraan, baik masa depan dunia maupun masa depan akhirat. Ya Allah, lindungilah generasi kami dari perbuatan maksiat. Amin. Kemudian kalau anak remaja kita yang putri, masuk ketik diajak mandi, lagak gadang diajak makan, dibalikan subang jogalang, sarato manik ganto balampi, dari ketik kini lagadang sampai menjadi anak gadis.
Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadis masak pengajar, bak banih setangkai padi. Guno sam kandih diladangkan, kaganti beladang lado. Guno nak gadis kita gadangkan, kapang ganti ya mak kok tuo. Iyo tu ibu-ibu. Iyo pengganti awak. Iyo. Cuy ibu baca balik nanambo baca tadi. Sajak dari pangkanya. Tak bisa tu. Tak bisa kita dengar salah. Tapi lai terdengar suara ambo sampai ke belakang. Lai. Cuma ambo gak kecewa. Ndak sadonyo menjawab salam. Ambo pantun ni cik lodi. Ampe angke jo Tanjung Alam. Singgah ke pasar Bukit Tinggi. Sia ibu-ibu nan tak menjawab salam. Ambo doa lakinya babini cik lain. Ambo ulang lihat yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam, sesimpang jalan ke Biaro. Terima kasih apa-apa ibu-ibu nanlah menjawab salam. Ambo doaan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormat, sesuai dengan yang telah dicanangkan oleh masyarakat Bangkinang atas nama Kabupaten Kampar yang langsung dihadiri oleh Bapak Bupati dan seluruh bapak-bapak pejabat teras yang membantu beliau, kita siang ini sesudah salat Jumat memperingati, memuliakan tahun Islam. Caranya bagaimana? Pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum tahu lahirnya dengan tahun Hijriah, karena memang orang tua kita tidak mencatat itu. Saya tanyakan kepada ibu saya, Mak, tanggal bara mulai je Hijriah. Itu yang tidak bacatat dona. Wahang lahir hari Ahad, tanggal 10 Juni tahun 1952. Maka saya berinisiatif mencari hijriahnya. Itu dulu dihitung dengan tangan saja, Pak. Sekarang dengan HP Android saya rasa tidak akan lama mencarinya. Dengan mesin hitung. Bertemulah lahir saya itu tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Jadi kehebatan tahun Hijriah ini, Pak, dia tidak pembohong. Dijelaskan umur kita yang sebenarnya. Berapa umur saya kalau dengan Hijriah sekarang? Itu sudah 75 tahun. Dengan Masehi baru 73 tahun 1 bulan. Jadi Masehi ko nyo kicu awak, Pak. Nyo pemudo awak. Hijriah nyo ingin awak. 1. Jadi usahakanlah mencari tahun kelahiran kita, tahun berapa kita lahir dengan Hijriah. Tandanya apa? Kita memuliakan tahun Islam. Itu langkah pertama dulu. Langkah yang kedua, apapun kegiatan kita, di samping kita sudah terkontaminasi memakai Masehi, dicatat pula dengan Hijriahnya. Jadi setiap ada orang bertanya, kita tidak lupa. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 8 Muharram. Nanti maghrib tanggal 9 Muharram. Ini kelebihan tahun Islam ini, Pak. Tanggalnya bertukar setelah matahari terbenam. Lah berpindah siang jadi malam, baru bertukar tanggal. Kalau Masehi itu orang mencilok sawit tuh, Pak.
Tengah malam maniang tu. Kan tengah malam maniang bertukar tanggalnya. Ambo mengaji ke Kuantan Singingi tu, orang mencilok sawit tengah malam tu. Nyo pakai sebo kata. Mengko dinamulah ada orang baladang sawit ko ninja. Ya kan? Kalau di Sumatera Barat tu Pak, orang mencilok kotak masjid. Itu tengah-tengah malam tu nyo kupak. Masehi sinan nyo tukar tanggal. Kemudian Masehi itu aneh. Apa anehnya? Ada harinya 31. Ada 30. Ada 29. Ada nalawak wana 28. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun Hijriah itu Pak, yang sebulan itu tidak sampai 30 hari. Tak berapa yang sampai. Yang banyak itu 29, sekian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau kerap kali beliau puasa Ramadan itu 29 hari. Jadi anak-anak muda-muda carilah tahun kelahiran Hijriah. Tapi tak catat lo lahir awak je Masehi, ndak payah je mencarinya. Orang dahulu Pak Jallah Hijriah Masehi sendak tercatat. Engku, apabila engku lahir engku agak seladang Parang Kamang je. Paniang orang tu. Parang Kamang ko tahun bara. Apabila ini lahirnya Hari Kalam je. Hari Kalam tu gerhana matahari total selama 8 jam itu 1901. Tahun bara mak lahir mak agak seladang Gampo Padang Panjang. Gampo Padang Panjang tu tahun 26. Tapi hari apa? Kalau itu sulit je mencarinya. Tapi asal tercatat tanggal kelahiran kita dengan Masehi, insya Allah Hijriahnya bisa kita cari. Kenapa? Saya ulang sekali mengatakan, karena tahun Hijriah, tahun Islam. Dengan hijrahnya Nabi itulah Islam sampai ke seluruh dunia. Sebelum Nabi hijrah, Islam 13 tahun disampaikan mendapat tantangan yang berat dari kafir Quraisy. Maka dengan hijrah, Islam itu berkembang sampai ke Kuok, sampai ke Bangkinang, sampai ke Yetiri, sampai ke Rimbo Panjang, sampai ke Sungai Paga, sampai ke Palalawan, sampai ke Batu Rijal, sampai ke Gunung Toar, sampai Bangkok. Ustaz Sabui itu ambo paling banyak wirid ke Riau. Paling banyak, baik Riau daratan maupun Riau kepulauan. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini diberkahi oleh Allah. Amin. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu. Ketika kita salat tadi disiram awak di Allah dengan nikmat hujan. Saya rasa Sumatera Barat kemanapun saya ngaji Pak dalam hari 2 bulan ini itu kemarau. Tadi kita sedang salat, kecik embo baliang-baliang angin bertambah kuat bunyinya. Masuk kami, itu kecik embo tadi. Kiranya hari hujan. Alhamdulillah. Hari nan hujan santan. Bapayuang karak si pului. Mendaki bukit kue bolu. Menurun bancah raga-raga. Talayang pandang baki haji. Tasanda tangan kakalamai. Malatui badia pisang gadang. Taserak peluru onde-onde. Mangabui asok sagun-sagun, tagak bendera kue sapi, mendarui oto lamang panggang, bacaka katan yuapam, tabungku lari tabuang kopi, duduk menangis sari kayu, bangkalai sia menyudahkan. Dari Kuok ke Bangkinang, singgah kalapau minum kopi, nasi tersuuk samba hilang, piriangnya saja ditangisi. Ikan, kamang awak lain. Kadang-kadang hidup awak kencu itu Pak. Sekali kata, sekali ke bawah. Nan ambo ingatkan karena anak ambo nan dipilih jadi pejabat gua. Kalau Pak Bupati ku dari umurnya anak ambo. Ya kan? Apa?
bacolah sejarah Nabi Yusuf. Sebab banyak yang bertukar je Nabi Yusuf tu kini. Nabi Yusuf tu masuk penjara dulu, baru jadi gubernur. Kalau kini banyak jadi gubernur, baru masuk penjara. Jadi itu nan kita ingat. Jangan sampai kita berurusan dengan KPK setelah kita habis jabatan nanti. Kadang-kadang Pak, ikut kampanye seorang baru, tidak jadi terpilih. Masuk. Ya kan? Ini kaum muslimin. Karena sekarang memang begitu yang banyak terjadi. Berhati-hatilah Bapak yang mengurus negeri kita ini. Kalau kita lah jatuh, orang tak percaya oleh Pak. Nyogoreng Pak. Oleh kenapa Pak Presiden tak berhenti orang menggoreng tiap hari. Pakaro ijazah palsu. Kuyo ku indah lah, tapi digoreng orang taruh. Ya tak? Jadi kalau awaklah turun dari jabatan dengan sesuatu yang tidak baik, sama jo kayu rabah. Apabila kayu larabah bara labana kagadangnya batang lapuk daun karege, usah diarok ke bapucuk antah kok cindawan ke bungonya. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo, urang mencibie bakulil yang tangguanglah dosa salamu kok. Lah kita dengar Pak tu. Hati-hatilah Bapak Asisten, Bapak Sekda, ya kan? Seluruhnya pasti muda dari saya. Kenapa? Saya sudah pensiun 17 tahun. Ya kan? Cincin nintan permato ranca agih bakile jampu putih. Tandonyo Ustad Allah tuo kapalolah botak janggui lah lah putih. Jadi kinilah gaib mana. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada anak-anakku generasi muda yang diamanahi tugas oleh Allah. Mudah-mudahan lancar melaksanakan. Amin. Sebab Nabi itu hijrah menang. Kemudian bapak-bapak, apa penyebab asalnya diberi nama tahun Hijriah? Nabi itu kan ingin dibunuh Pak oleh orang Quraisy. Kenapa ingin orang Quraisy membunuh Nabi Pak? Karena agama tauhid itu melarang mempersekutukan Allah. Agama Islam boleh orang menyalurkan nafsu biologis tapi melalui pernikahan. Agama Islam tidak mengizinkan, mengharamkan orang cinta sejenis. Manusia semenjak Nabi Lut sampai kini Pak, itu sulit diabihan itu sadonya. Ambo yakin Pak, di Bangkinang gua secara sembunyi-sembunyi pasti ada orang panak Jawi itu. Ambo akui saya di kampung ambo ada Pak. Tak sukanya nikah jo padusi do, jo anak bujang ganteng nang ketujuh dia. Atu dia teh namanya panak Jawi. Akini dia ge orang namanya LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Itu amat besar dosanya dari zina. Kenapa? Orang ini tidak khawatir orang yang dipergauliannya itu akan hamil. Karena sama laki-laki dengannya, sama perempuan dengannya, tidak mungkin hamil. Jadi dia tidak khawatir melakukan hubungan ini. Itu sebabnya dosanya besar. Ya. Tapi kalau LGBT itu tidak ada Pak. Itu bahasa awak LGBT itu. LGBT itu Pak Ustaz. Laki gapuk, bini tinggi. Tidak ada. Yang tidak boleh itu LGBT. Iya kan? Jadi penyakit umat di zaman Nabi Lut itu masih ada sampai sekarang walaupun tidak merata. Namun itu mengundang kemarahan Allah. Tentara Allah itu kan banyak Pak. Di udara angin punting beliung. Di sungai banjir. Di daratan api, di gunung galodo tanah longsor.
Semuanya tentara Allah. Coba kita lihat kemarin ketika Allah mendatangkan tentaranya di LA, Los Angeles. Tidak bisa diatasi dengan ilmu dan teknologi. Tidak bisa. Karena Allah yang membakar kota itu dengan kehendaknya. Ya kan? Jadi hijrah ini bahasa apanya Pak? Bahasa letterleknya pindah. Ya kan? Dari Sumatera Barat kan banyak orang merantau ke Pekanbaru. Atau hijrah tuh Pak. Malah Pekanbaru tuh banyak nan membangun tuh orang Sumatera Barat. Ya kan? Sampai jalan ke Pekanbaru Pak. Ambo kemenakan Ambo ado di Bangkinang. Adi Ambo ado di Ayetiri. Itu namanya hijrah. Dengan hijrah itu bapak-bapak dan ibu-ibu, orang berubah nasibnya dari yang kurang baik kepada yang baik. Contoh, ketika Pak Harun Zain itu gubernur pertama setelah Orde Lama tumbang di Sumatera Barat, disabui orang Ajo Harun. Beliau orang Piaman. 10 tahun beliau jadi bupati. Itu membangkit batang terandam merupakan. Acok kali as oto dinas beliau patah kalau nyoba kunjung ke daerah-daerah. Jalan ndak adonan nilo. Jadi mengkik batang terandam. Kemudian beliau berhasil digantikan oleh Pak Azwar Anas. Maka Pak Harun diangkat oleh Bapak Soeharto menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Beliau membawa ke istana. Pak Harun, iya Pak, ada ndak kabupaten di Sumatera Barat Tunan Laweh? Bisa kita mekarkan lai kecil Pak Harun. Kabupaten itu Kabupaten Sawah Lunto Sijunjuang. Akhirnya dibagi 3 Pak. Yang pertama kota Sawah Lunto itu wali kota lagi sekarang sampai sekarang. Yang kedua Kabupaten Sijunjung. Yang ketiga Kabupaten Damasraya. Abang ko Damasraya namanya. Sinan 2 orang nanti tinggal. Udah cie mas cie. Ikan. Supaya lidah ko jan beloh ditambah jo R. Darmasraya. Karena apa? Yang hidup di sana itu inilah yang diminta oleh Pak Soeharto. Setelah dimekarkan, maka transmigrasilah saudara-saudara kita di Pulau Jawa ke sana. Konon kabarnya dikasih tanah 2 hektar, dibikinkan rumah semi permanen, dikasih bibit sawit yang unggul, kemudian diberi uang saku 2 juta. Banyak sekarang orang-orang dari Pulau Jawa itu yang kaya raya, yang tinggal di Sitiung 1, Sitiung 2, Sitiung 3, Sungai Rumbai. Kalau saya ngaji ke Abai Siat Pak, pengurus masjid itu saudara kita dari Jawa. Itu namanya pindah. Bahasanya transmigrasi. Ada jo kawan ko Pak, hijrahnya negatif. Atau nyo tinggal bini lama, nyo di rumah bini baru sana. Atau hijrahnya namanya. Bini lama nan banyak anak, ndak nyo pulang nilai. Bini baru yang kulitnya kencang, cantik, nyo pulang sekesinan. Sampai anaknya DO kuliah, ndak nyo lagi biaya. Abah sobok istrinya di simpang Ayetiri itu. Kecik bininya kayaknya dah. Hak ambo melarang udah babini ndak ada. Karena di dalam Al-Quran suami itu boleh beristri. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa sulasa wa ruba. Jadi bapak-bapak jamaah yang datang kini boleh apa beristri sampai-sampai. Kalau cie baru tambahlah 3 lah. Bu, oh bu, ibu-ibu tidak boleh melarang.
Karena Al-Quran membulihan. Ya kan? Tapi apa-apa jangan galak lu ayat tu lu sampai membaca lain. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau khawatir tidak akan bisa adil, cukup satu saja. Apa kalau tidak sanggup adil, sabar salah begini cik. Yo istri kami itulah uzur Ustaz. Ya kan? Sama tu nyojo awak boto kijang tahun 82. Ya kan? Nan tinggi kepala tu. Tapi kalau rusak dindingnya tu dilas, nya ndak plastik serupa gini tu. Tu didompol, ya kan, ditukar catnya jo cat metalik, dipareso air radiatornya, ditukar olinya. Walaupun kijang 82, kancangnya larinya. Kalau ditukar joto baru taruh, gadang biaya awak. Lah biar kalau awak lah pensiun Pak, awak lah pensiun kok langsung bagabuang jo PDIP. Ndak partai Bak Mega dah. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Itulah awak kalau lah pensiun. Cubalah dapat pensiun nanti. Lai dapat je dinas ke Jakarta, lai dapat je SPJ. Nah, boleh kalau lah pensiun. Jadi kurang segala jatah. Inilah orang pensi. Tapi kita bersyukur ndak masuk kerja lagi. Panjang umur kita. Saya sudah 17 tahun menerima pensiun, tidak masuk kantor lagi. Menerima jo 2.140.000 sebulan. Untuk hidup cukup dapat berarti. Tapi kalau meniru gaya hidup, itu tidak cukup. Ya kan? Tapi saya dibantu oleh Allah. PDIP yang buat tadi tak balik. Ya kan? Apa itu PDIP? Tidak penurunan, penaikan daya ingat. Acok basobok jo bayamaah rami ko Pak, jalan memori awak. Apa nan sada makan kue gini tu ambo kanyang. Ya kan? Karena jamaah ko antusias. Nyolah acok mencari ustaz ko di YouTube, kini ustaz ko diundang dek Pak Bupati dan seluruh orang Bangkinang. Dek kini ustaz tu datang, pahilah kita bersama-sama. Orang Bangkinang ko elok basolo. Sabalun tamu bararak naik alik bararak tibo, saruk di laman lah disapu bananti jo pintu nan taboka, sarato lapiak nan takambang, sarato kue nan sakota. Apa mungkin dek ndak makan lah tadi? Laba makan kue ko. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menyediakan niko masuk surga. Ambo tadi makan jo Pak Bupati di Kadenasian namanya tadi. Ya. Itu ndak ada ambo babaso-baso do Pak. Ambo makan talu ikan, ambo makan ayam goreng ange-ange. Bab itu si pangka kolah bahasa dio. Kalau babaso bapantunnya beko. Payo kumbuah di tepi jalan. Tampak nandari sari lama, jalan gadang ke Pekanbaru, sesimpang jalan ke Tanjung Bati. Nan jauh lah kami dakean, nan matah lah kami masak. Buya babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Takui ambo nyokong baca pantun tu, ambo tintiang saja. Talu ikan tu lain tak kolesterol tu Ustaz. Indah, kecek Jepang, makanan yang paling sehat tu ikan. Kok dapat matah anda? Tapi awak orang Islam tu tidak mungkin. Ya kan? Kita berasihan, kita goreng, kita gulai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak Kesra, bapak alai tadi nampai makan jambo, mudah-mudahan masuk surga saja. Ya kan? Karena dia ada ambo nyolah kabawa makan. Alhamdulillah. Para jemaah yang terhormat, itulah hidup kita berjamaah ini. Semuanya dirasakan enak. Jadi kenapa dinamakan tahun Hijriah? Sebenarnya ada 3 nama Pak yang diusulkan. Siapa yang mengusulkan?
itu kaum muslimin dan muslimat. Ada kelompok ibu-ibu, ada kelompok bapak-bapak, ada kelompok pemuda. Pertama diminta ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, kata Umar bin Khattab. Jadi tahun Hijriah ini bukan di zaman Nabi disusun, Pak. Walaupun nama-nama bulannya sudah ada semenjak dulu. Kenapa timbul niat Umar bin Khattab menyusun tahun Islam ini? Karena surat-surat beliau sebagai kepala negara itu tidak pakai tanggal. Karena beliau tidak mau memakai Masehi. Ya kan? Jadi paniang jo gubernur bupati. Pak Khalifah, kita susunlah tahun Islam lah. Jadi gayung basambui kato bajawe pinta buliah kandak balaku. Bakumpul lah 3 komponen masyarakat tadi. Ibu-ibu yang ngusul dulu. Pak Khalifah, kami di barisan ibu-ibu yang ngusul dulu. Apa usul ibu-ibu? Kami ibu-ibu mengusulkan tahun Islam itu kita beri nama tahun miladiyah. Milad kita hitung sejak kelahiran Nabi. Dicatat oleh Khalifah. Bapak-bapak ada usul? Ada, Pak Khalifah. Kami barisan bapak-bapak ini mengusulkan agar tahun Islam itu diberi nama tahun nubuwah. Kita hitung semenjak Nabi diangkat jadi Rasul. Dicatat loh oleh Pak Khalifah. Apa mudah mausul? Lai boleh kami mausul, Pak, boleh. Tapi kan kami mudo bana baru. Tinggi kami tabaw di rueh, gadang kami tabaw di dagiang. Aka alun setampuk pinang, ilimu alun setahun jaguang. Tapi lai boleh kami mausul, lai kami beda loh, Pak. Apa bedanya? Kami remaja mengusulkan agar tahun Islam itu kita beri nama tahun Hijriah. Anda dicatat dek Pak Khalifah do, Pak. Ditanya remaja tu. Cek Pak Khalifah, mamanje basinggari, mancancang balandasan, kaji badalie, kato bamisa. Apa alasan kalian mausulkan namanya tahun Hijriah? Apa jawab pemuda tadi? Pak, maaf ya Pak. Kalau kita agih nama tahun miladiah, kita hitung saja kelahiran Nabi, bangsa kita ketika itu bangsa jahiliyah. Mereka tawaf juga di Ka'bah, tapi bertelanjang. Mereka juga menyembah Tuhan, tapi berhala. Ada akhlak mereka yang sangat bobrok. Anak laki-laki dibiarkan hidup setelah lahir. Anak perempuan begitu lahir dikubur hidup-hidup. Mandanga itu merawang Umar bin Khattab. Pemuda itulah heran. Kenapa Umar bin Khattab menangis, meratap? Karena beliau sendiri ketika kafir pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Tapi setelah dia masuk Islam, dia tobat. Dia dijamin masuk surga. Ini pelajaran bagi kita, Pak. Orang kadang-kadang, Pak, disuruh tobat le tangguang le segala dosa lah demboe. Kau masuk neraka dan nanti dapat do kali sama-sama. Ndak den seorang saja. Nyo kece dingin kala neraka. Jadi sebesar-besar dosa pernah membunuh anak diampunkan oleh Allah. Khutbah dari Bapak Khatib kita tadi, perbuatan baik menurut Al-Quran akan menghapus segala kejahatan kita. Jadi isilah momen Hijriah ini dengan yang baik-baik saja lagi, agar dosa yang lalu terhapus. Kalau ada awak dimusuhi orang, jangan mandandam, Pak. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ibu-ibu kalau nyo pagunjangan dek kawan-kawan, jangan dimusuhi, undang nyo makan pulang. Jamu jo makanan lama-lama.
Ya kan? Dibalas keburukan dengan kebaikan. Jangan berniat membalas dengan keburukan pula. Lah tenang Umar kok. Nah, tepat sekali apa yang kamu katakan tadi. Ketika Nabi lahir, bangsa kita ini jahiliyah. Saya juga termasuk orang yang jahil, nak, yang pernah membunuh anak perempuan saya. Kalau dia nama tahun nubuah, Pak, ketika Nabi diangkat jadi Rasul tu banyak ditantang. Karena apa? Karena agama Tauhid itu kalau diterima, hilang agama berhala. Jadi belum ada kemajuan Islam ketika itu. Tapi kalau kita beri nama Pak Khalifah, tahun Islam ini dengan tahun Hijriah, tu tasabui dinamo taimbau digala di tengah tulang punggung sedang tapik pasang bola pukul 2 balik matahari. Karena memang sesudah hijrahlah Islam itu membawa kemenangan. Jadi hijrah Nabi itu titik awal kemenangan Islam. Bahasa piamannya al-hijrah starting point the Islamic of era. Itu bahasa piamannya. Jadi hijrah Rasulullah itu dulu titik awal kemenangan Islam. Karena berubah total semuanya. Orang Islam semakin banyak. Iya kan? Jadi apa kecik Khalifah? Lai dapat di kalian ayatnya. Nyo uji je celai Pak. Lai kecik muda-muda. Nyo baca lah surah na nombor baca tadi. Walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Tambah menangis Umar Pak. Takana dinyo bagaimana perjalanan hijrah yang penuh dengan drama untuk dibunuh oleh orang Quraisy, tetapi diselamatkan oleh Allah. Siapa yang mau hijrah itu sampai sekarang harus orangnya beriman. Orang tanpa iman tidak bisa hijrah Pak. Bagaimana pedagang kini di Tamrin City sunyi jual balinya. Ambolah 6 gelombang diundang di orang Minang mengaji ke Jakarta kok Pak. Tamrin City jo Tanah Abang tu kini Pak dicubona de Allah. Ternyata uang ini sekarang Pak Bupati banyak beredar di judi online. Periksalah pegawai-pegawai ini kalau main komputer, main HP, apakah dia judi online? Atau WA seseorang nanado keperluan yang telah banyak tertangkap, mereka judi online. Nan namonyo judi anak-anak ambonan mudo itu lingkaran setan. Nan manang ketagihan, nan kalah penasaran. Pabilonyo kebarakir samo jo ketiak ula. Cola tunjukan ula sepanjang tu Pak anak manang ketiaknya. Kalau apa tentu dia bawa nama ketiak Pak. Ulah bisa ditunjukkan ketiaknya. Asamojo itu judi. Itu polisi yang membakar suaminya itu karena judi online. Jadi pitih gini. Nanamonyo judi itu Pak, nyomanangan orang di banda tu gak cie, na lain nyo kalahan sadok. Ndak ada banda judi itu nang kakalah Pak. Nang kakalah orang nang satu baju di. Jadi kalau ada pegawai negeri Riau ko, waranti lah baju di le. Lita dah ada Pak tu. Jangan payah mengecek saya den. Judi itu tidak akan membuat orang tentram, akan membuat orang susah. Inilah sekarang bapak-bapak, parah bapak nagari kok. Parah. Ya kan, mudah-mudahan Kampar tidak ada serupa itu. Ambo doaan orang Kampar ko elok-elok. Sesuailah dengan lambangnya lancang kuning.
Kuniang tu kalau di Sumatera Barat tu lambang kemenangan, Pak. Namanya tu Luak Tanah Datar. Ya kan, lambang kuciang warnanya kuning. Kuciang itu binatang lihai, tinggi pengaruh berwibawa. Kuning tandanya kemenangan. Riau adalah bumi lancang kuning. Kita jaga martabat, kita jauhi maksiat, kita tingkatkan amal saleh, kita jauhkan segala perbuatan yang akan membawa kita sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Kecik Umar bin Khattab, ibu apa usul apa tadi jo ibu ndak salah dah. Tapi usul anak muda kita ko nampal yang tapi. Kok kita lagi nama tahun Hijriah ba'a. Okey bos, kecik orang Rami tadi. Akhirnya ditetapkanlah tahun Islam itu namanya tahun Hijriah. Memang masuk akal, Pak. Masuk akal. Ya kan? Sebelum Nabi hijrah, bara orang Islam di Makkahnya, Pak. Katampe Nabi hijrah tu, alun sampai Nabi ke zinale orang manggaleh tu membawa Islam ke Meru, lah lebih 600 orang Islam di Yasrib tu. Dulu Yasrib namanya belum Madinah. Di Makkah 90 orang. Lah 3 balai tahun tu. Itu ACDC lo imannya tu. Ya kan? Tak tetap. Ya kan? Jadi kaum muslimin disebutlah di zaman itu jahiliyah. Jadi sampai sekarang namanya tahun Hijriah. Yang perlu kita catat, siapa nama usulkan itu? Anak muda. Khalifah Umar kaum muslimin hidup di zaman itu, Pak, anda di zaman kini tu alun canggih leter. Tapi masyarakatnya sudah terdidik dengan baik. Kalau yang muda itu mempunyai ilmu yang potensial, hanya dia dari umur yang kecil, ya kan? Tapi dia sudah dewasa dengan ilmu, maka terimalah dia. Kadang-kadang, Pak, di negara aku orang gaik ku takut tempi. Ada nan tak bagi gila jadi imamnya. Lahsa senyum baca sadon. Kalau nak bagi gila te bawalah, Pak, biarlah qarina, Pak, jangan jadi imamnya. Nyo huruf tu nan sin tu ampe cara bacanya. Sa, sya, tha, sa. Kalau nak bagi gila sa saja mah. Ihdinas sirah. Di nama nan tak bagi gila jangan jadi imamnya. Biarlah santiana. Biar awak di belakang saya. Silakan yang muda, yang kari, yang cukup giginya. Jadi Umar bin Khattab dan orang Islam di zaman beliau mengakui anak muda yang potensial. Tidak ditolak usulnya, tapi diterima. Aiko lenang ke ditiru dawa. Ya, ini. Bapak, ibu-ibu lah tapik gua memilih anak muda jadi bupati. Kalau lagi serupa mbok jangan satu lah, Pak, lah banyak ele. Lah perlu po kaum muslimin. Hanya ada orang sore nak cik calik lo tekan saya. Akhirnya salah tekan, beko masuk penjara. Kalau nak mudonya tagak matunya preso lo. Ya kan? Nanggai ko, Pak, jalan ke manekan sore. Dari duduk ke tagak caliklah kita lagi. Ku ndak pinggangnya pacik ndak lutui. Tadi duduk kerusi saya tanya ke bawah. Bab itu badan tu lah, Pak. Lah barik Sultan Seripado tinggi parui dari dado. Kalau anak muda capeknya tagak tu, Pak. Kerusi saya jatuh. Refleksi itulah kurang. Atung kau nak mau bawa bini lah. Ini Bapak mencari baban tu. Ini awak lagai. Ibu-ibu kalau ada suami ibu seumur ambo ko 70 tahun, 73 tahun meninggalnya jangan ditangi jo. Doa selai. Urang lah patut mati je tu. Abaca saya doa lai. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ustaz lah patut je mati tu. Alah. Bamang kualun ajalun sampai.
Ayat yang dibaca Pak Imam tadi ambo simak Pak. Pak Khatib tadi. Likulli ummatin ajalun. Jadi ajal tu ndak bisa dipacape, ndak bisa ditundo. Lah ada masing-masing. Ustaz Yahya Waloni ketik lo dari Pak Upati kumunya 55. Sedang mana? Sedang khutbah Jumat. Ajalnya sampai ndak ditunggu di Allah sampai selesai dah. Apalagi sedang apa berjudi nak tunggu di Allah. Sedang khutbah Jumat saya nambah manfaat ndaknya tunggu di Allah. Ajal sampai sedang khutbah tu mati. Mengko jauhilah diri dari maksiat. Kok sedang maksiat tu beko malaikat maut datang lah jaleh kita suul khatimah. Jadi kita bawalah kampar ini berkah rumah tangga, berkah pencarian, berkah penjualan sawit, berkah minyak bumi, berkah apa saja jadi mata pencarian, berkah kabupaten ini sehingga mempunyai reputasi yang baik di tengah bangsa yang banyak ini. Itu kalau bersama kita berniat bisa Pak. Pikok cualu kinci Pak tidak bisa. Mudah-mudahan kampar selalu menang. Amin. Ya Rabb. Itulah tausiah kita siang kini Bapak-bapak. Kalau ada yang salah ibu-ibu, Pak Bupati, saya semuanya yang salah. Karena saya yang bicara. Tapi kalau ada yang benar, itu semuanya dari Allah. Batang gadang lah ambo panje. Dahan jorantiang lah ambo titih. Karena sinan talatak pangka tangkai. Selama ambo dipersilakan memanjek batang, menitih dahan. Kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Kepada Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Bapak Kepala Dinas dan seluruh bapak-bapak yang bertugas di Kabupaten Kampar ini, saya mohon dimaafkan. Jadi maaf Pak. Apa-apa ibu-ibu tidak ada yang salah. Kalau makan kue tadi Bu, alah, boleh hamba bapantun cie. Di mana letak jalan Kagugua, Dakek Pasar Padang Luar, Sungai Tanang je Bukit Tinggi, tasabui airnya janiah. Di mana tadi pintu kamasuk, sinan lo ibu-ibu ke keluar. Lah Ustaz lapeh juati nan suci, jo muko nan janiah. Apa ilalai? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.